Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji terkait pemanfaatan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint dalam pendidikan anak usia dini. Kedua aplikasi ini terbiasa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik dalam pendokumentasian secara teks maupun membuat tampilan-tampilan yang menarik untuk display-display yang akan kita presentasikan. Dalam hal ini kita akan mengkaji bersama bagaimana menerapkan aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Microsoft PowerPoint agar jauh lebih bermakna diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kita akan mengkaji terkait fungsi dari Microsoft Word. Fungsi dari Microsoft Word yang pertama adalah untuk membuat dokumen dengan cepat. Kita cukup mengetik, jika ada yang salah bisa dihapus, bisa disimpan, kemudian bisa juga dicetak. Dari apa-apa yang kita buat dalam Microsoft Word tersebut, bisa kapanpun dan dimanapun kita cetak, kita baca, kita kaji. Jika ada yang salah, tidak perlu kita mengetik ulang dari awal, tidak perlu dibuang hal-hal yang salah, tapi cukup kita merevisi beberapa bagian yang harus direvisinya saja. Di dalam Microsoft Word pun kita bisa membuat tulisan-tulisan yang bervariasi. Kemudian bisa membuat label-label surat, bisa membuat tabel, bisa mencantumkan autosave, dan lain sebagainya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disiapkan dalam aplikasi Microsoft Word untuk pemenuhan kehidupan kita sehari-hari di saat ini. Namun ketika kita mengkaji fungsi tersebut, sepertinya itu terlalu umum, dan bagaimana kita menerapkan Microsoft Word dalam pendidikan anak usia dini. Kita mengkaji dari aspek perkembangan anak, aspek kognitif. Anak dapat mengetahui perbedaan simbol-simbol huruf maupun angka, karena Microsoft Word pada dasarnya diciptakan untuk mengolah kata, mengolah huruf. Dengan hal tersebut, Microsoft Word pun memberikan fasilitas dengan berbagai jenis-jenis huruf, bentuk-bentuk huruf, dan anak-anak dapat mengkaji antara perbedaan huruf A dengan B seperti apa misalnya. Kemudian A kapital dengan B kapital seperti apa. Dan lain sebagainya, itu bisa kita terapkan sebagai bahan-bahan pengetahuan bagi mereka. Berikutnya bahasa. Aspek perkembangan bahasa yang dapat kita berikan stimulasi dari aplikasi Microsoft Word tersebut mampu memaknai jenis-jenis alfabet dan jenis-jenis huruf. Kata kuncinya, jika dalam ranah kognitif anak mampu mengetahui saja dari perbedaan tersebut. Namun dalam ranah bahasa, anak-anak menjadi mampu memaknai jenis-jenis huruf dan jenis-jenis angka dari penyimbolan-penyimbolan yang biasa kita terapkan. Maka hal tersebut akan menjadi bagian dari perkembangan bahasa anak. Aspek perkembangan fisik dalam Microsoft Word ini, karena memang tugasnya melakukan ketikan pada keyboard, jadi secara tidak langsung anak-anak akan mematangkan otot dan tulang jari tangannya. Dikaitkan dengan aspek perkembangan motorik, berarti fungsi dari fisik tersebut
berkaitan dengan fungsi dari pengembangan jari-jarinya yang berkaitan dengan motorik halus. Karena pada dasarnya bagi kita, mungkin orang dewasa menggerakkan motorik halus itu tidak sulit, tapi bagi anak-anak itu sangat membutuhkan stimulasi yang benar-benar ekstra, karena motorik halus anak merupakan perkembangan-perkembangan yang sangat detail, dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa bagi mereka, bagi anak-anak tentunya. Berikutnya, aspek sosial. Pada perkembangan sosial, banyak orang berpikir bahwa pembelajaran komputer menjadikan kontak sosial itu terhenti. Kita sebagai pendidik wajib mengkaji dan memberikan berbagai fasilitas bahwa seperti apapun bentuk komputer, bagaimanapun aplikasi yang digunakan dalam komputer, harus memiliki unsur-unsur pengembangan seluruh tugas perkembangan anak. Salah satunya adalah aspek perkembangan sosial dan emosional tentunya. Apa yang menjadi stimulasi dari aplikasi Microsoft Word tersebut? Anak sabar berlatih. Karena dalam melatih gerakan jari-jari, ketika harus mengetik simbol huruf sesuai pada keyboard, membutuhkan perjuangan yang luar biasa bagi anak-anak. Mencari huruf yang ada di keyboard, karena susunan huruf di keyboard itu tidak alfabetis A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z, tapi huruf di keyboard dengan rumus QWERTY A, S, D, F, G, H, J, K, L. Itu membutuhkan pemikiran yang amat sangat mendalam dan yang sangat kuat intinya. Karena bukan hanya anak harus melatih kognitif secara alfabetis, tapi anak pun harus melatih kognitif sekaligus dikaitkan dengan sosial emosionalnya melalui rasa sabar ketika mereka harus mencari jenis huruf, simbol huruf yang tidak tersusun secara alfabetis tersebut. Di dalam proses tersebut terdapat komunikasi intrapersonal. Anak-anak akan berkomunikasi dengan dirinya sendiri, akan memberikan motif dalam dirinya sendiri. Dan di saat itu juga, karena dalam proses pendidikan ada proses timbal balik antara guru dengan peserta didik, maka ada proses motivasi yang menjadi komunikasi dengan diri anak. Di sanalah terjalin hubungan sosial yang disebut dengan komunikasi interpersonal. Konsep sederhana ini yang mungkin orang-orang berpikir apaan kegiatan seperti itu. Itu pemikiran manusia dewasa. Tapi bagi anak-anak itu merupakan hal yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya ada aspek seni. Di dalam Microsoft Word pun sudah disiapkan fasilitas memilih warna huruf, bentuk huruf, kemudian autosave, mewarnai autosave dan lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan dalam aplikasi Microsoft Word. Dengan demikian, hal sederhana ini dapat memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak usia dini. Nah, kemudian berikutnya ada aplikasi Microsoft PowerPoint. Secara umum, memang sama halnya dengan aplikasi Microsoft Word. Namun dari sisi fungsi, yang pertama, PowerPoint
disiapkan sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan presentasi. Mendisplay poin-poin yang menjadi power dari apa yang akan kita berikan dalam kegiatan diskusi. Ingat, powernya saja. Bisa membuat display dalam bentuk soft copy, karena memang bentuknya aplikasi, jadi aplikasi tersebut bisa melakukan saving data dalam bentuk soft copy. Jadi kita bisa mengcopy file dan bisa memindahkannya ke perangkat komputer yang lainnya. Dan itu pun bisa kita bawa-bawa dengan simpel. Tidak seribet misalnya kita membuat outline di print dalam bentuk kertas. Karena peserta ada 15 orang, jadi kita harus print 15 lembar. Ketika PowerPoint ini ada, kita cukup membuat save satu file dan kemudian kita display nantinya. Bisa menggunakan InFocus, proyektor, LCD besar misalnya. Yang terpenting adalah kita bisa menyampaikan informasi yang kita buat dalam display PowerPoint tersebut. Aplikasi PowerPoint ini membuat display dalam bentuk slide. Karena memang banyak hal misalnya yang harus kita sampaikan. Jika untuk anak usia dini misalnya ada berbagai jenis binatang. Satu slide kita desain sedemikian rupa hanya satu gambar binatang saja. Sedangkan dalam indikator, dalam satu hari anak harus bisa membedakan 5 jenis binatang. Kemudian dari 5 jenis binatang itu memang bisa kita terapkan dalam satu slide, tapi akan lebih unik di hadapan anak-anak ketika kita buat 5 slide. Satu slide, satu binatang. Dan guru pun akan lebih enjoy dalam menjelaskan. Dan fokus anak pun ketika melihat display satu slide, satu binatang, mereka akan benar-benar fokus memahami apa nama binatang itu, apa fungsinya, apa ciri-cirinya. Berbeda dengan satu display, ada 5 gambar binatang. Nah, itu sebagai saran saja. Tapi alangkah lebih baiknya dengan fasilitas yang mudah seperti ini, kenapa tidak? Kita membuat 5 slide dan itu tidak perlu kita print out. Karena nantinya cukup kita display saja di proyektor ataupun di LCD. Berikutnya, dalam PowerPoint pun telah difasilitasi berbagai animasi ataupun bisa menampilkan video maupun audio, dan template ataupun desain yang kita gunakan pun bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita harapkan sebagai stimulasi perkembangan untuk anak-anak. Adapun ketika setiap slide tersebut ingin kita cetak, itu pun bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Karena soft file telah kita copy dan kita bisa bawa kemana-mana. Apalagi jika soft file tersebut kita simpan di Google Drive. Kita tidak perlu membawa perangkat kemana-mana. Ketika kita datang ataupun pergi keluar kota, cukup kita cari komputer ataupun kita akses di smartphone kita, buka Google Drive melalui email kita yang dulu kita simpan, maka soft file tersebut akan ada dalam perangkat kita. Itulah kemudahan di saat ini, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang sudah banyak yang melakukan itu di saat ini, meskipun tidak seluruh
masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan itu. Dari fungsi Microsoft PowerPoint tersebut, bagaimana penerapan dalam pendidikan anak usia dini tentunya. Secara umum memang tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word yang tadi sudah kita bahas. Namun di dalam aplikasi PowerPoint ini jauh lebih detail, memberikan fasilitas secara visual maupun audio. Jadi dalam PowerPoint ini kita bisa memberikan fasilitas dalam bentuk video yang ada suaranya, dan nantinya anak-anak akan menyaksikan dengan indera penglihatan dan indera pendengarannya. Saya berikan contoh penerapan Microsoft PowerPoint dalam pendidikan anak usia dini. Microsoft PowerPoint bisa kita gunakan sebagai desain, display untuk cerita bergambar, baik secara seri maupun satu slide yang memberikan cerita yang bermakna untuk anak-anak. Dari cerita bergambar tersebut, yang pertama, dapat memberikan stimulasi untuk pengembangan daya imajinasi anak. Ada gambar, ada suara. Apalagi jika kita mendisplay gambar bergerak, meningkatkan keterampilan berbahasa anak, keterampilan menyimak yang semakin kuat. Dari display yang menarik, dari cerita yang menarik, maka perhatian anak-anak pun akan semakin kuat. Membangkitkan minat baca anak. Masa anak usia dini adalah masa pra-membaca. Pra-membaca di sini kita definisikan secara sederhana adalah minat. Bukan anak tidak boleh membaca, tapi bagaimana kita memberikan stimulasi agar anak minat membaca. Karena sekuat apapun, semenarik apapun bacaan yang kita berikan kepada anak-anak, jika tidak ada minat dalam diri anak, maka akan percuma kita buat bacaan tersebut semenarik mungkin. Tapi jika minat pada diri anak sudah muncul, maka sekecil apapun pengetahuan yang akan kita berikan kepada anak-anak itu akan mudah kita sampaikan dan akan mudah diserap oleh otak anak. Selain itu, Microsoft PowerPoint pun sama, bisa memberikan stimulasi untuk membangun kecerdasan emosional anak. Seperti halnya tadi, Microsoft PowerPoint digunakan untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri maupun berkomunikasi dengan orang lain. Dan dalam hal ini, dalam stimulasi pendidikan, anak-anak akan muncul motif dalam dirinya, memberikan dorongan pada dirinya sendiri, dimunculkan minat pada media yang kita berikan dalam Microsoft PowerPoint tersebut. Itu menjadi komunikasi intrapersonal terjadi pada diri anak-anak. Begitupun konsep pendidikan, adanya stimulasi dari guru dan respon dari anak, maka terjalinlah hubungan komunikasi interpersonal. Dan nilai-nilai kesabaran untuk mencapai tujuan agar diri anak menjadi mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam menggunakan aplikasi PowerPoint tersebut menjadi bagian dari stimulasi perkembangan emosional anak. Dari cerita yang kita bangun dalam Microsoft PowerPoint, bisa kita berikan stimulasi
agar terbangun juga sikap empati dan simpati pada diri anak-anak. Dengan terbangunnya sikap simpati dan empati pada diri anak, maka sesungguhnya kita sebagai guru tinggal melanjutkan dengan memberikan stimulasi untuk mengintegrasikan antara pengetahuan anak dengan rasa anak itu, agar mereka bisa bertindak, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik dalam tataran agama maupun negara, atau lebih luasnya dunia. Dari apa yang telah kita kaji, sesungguhnya apapun, jika kemasan itu kita bentuk, kita ciptakan sedemikian rupa, dan kita tujukan secara khusus untuk kepentingan pendidikan, maka semuanya akan menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun, apalagi untuk anak usia dini. Tidak bisa kita hanya memandang bahwa digital itu negatif, tapi sebaik mungkin kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, mengemas apa yang ada menjadi bermakna untuk kehidupan anak-anak di masa depan. Itulah teman-teman yang mungkin dapat saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala partisipasi dari semuanya. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.